Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Namita Walid. Saya dari kampus UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya berasal dari kelas 1C dengan NIM 23841101116. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan memenuhi tugas Siberkultur dengan dosen pengampu Bapak Babai Barmawi SMI. They decide that what they need to do is to send a spoofed SMS message to the woman who's talking to Elliot. As you can see on my screen here, we have the social engineering toolkit. This is what they use in the show. It's no longer in social engineering toolkit, all right? Because it's run into spoofing SMS is run into legal issues in the US. In my book, Getting Started and Become a Master Hacker, I actually recommended a site, Spoof My Text. This site used to be able to spoof text. You can see here, it used to be able to send in a sender number and a recipient number, and you can put anything, and it worked great until just about a year ago. You can see it says maintenance. We currently only support the sender ID. Because the law has cracked down on this service, it's more difficult to be able to spoof SMS. There are ways, though, that we can send an SMS message to anybody in the world, and this is one that comes from a site called textbelt.com, and I think they'll let you do one free text a day. Yaitu pencegahan spoofing. Dilansir dari buku Cybercrime di Era Digital dalam kurung 2023 tutup kurung oleh Satya Hendry Wibowo dan teman-temannya, dikarenakan spoofing merupakan tindakan suatu paket yang masuk secara ilegal dari suatu alamat, dan sebenarnya paket tidak dikirim dari alamat tersebut. Pencegahan yakni penyaringan paket. Penyaringan paket adalah metode terbaik untuk menghindari sebagai serangan spoofing. Jadi sini akan membahas dengan tujuan spoofing. Tujuan seorang melakukan spoofing yakni untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun organisasi. Dan salah satu tindakan spoofing yakni email spoofing, pemalsuan pada bagian header email, sehingga surat elektronik yang dikirim seolah-olah dikirimkan dari surat elektronik yang benar. Dan email spoofing pada umumnya digunakan untuk aktivitas spamming, phishing, atau fraud. Contoh email spoof biasanya dikirimkan dengan menyamarkan alamat email sebenarnya dengan alamat email lain. Biasanya email spoof meminta hal yang bersifat rahasia, misal nama pengguna dan kata sandi. Selain itu, pada email spoofing juga bisa berisi tautan yang digunakan untuk phishing. Yaitu pencegahan spoofing. Dilansir dari buku Cybercrime di Era Digital dalam kurung 2023 tutup kurung oleh Satya Hendry Wibowo dan teman-temannya, dikarenakan spoofing merupakan tindakan suatu paket yang masuk secara ilegal dari suatu alamat, dan sebenarnya paket tidak dikirim dari alamat tersebut. Pencegahan yakni penyaringan paket. Penyaringan paket adalah metode terbaik untuk menghindari sebagai serangan spoofing.
Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu spoofing. Jadi spoofing adalah yaitu pencegahan spoofing. Dilansir dari buku Cybercrime di Era Digital dalam kurung 2023 tutup kurung oleh Satya Hendry Wibowo dan teman-temannya, dikarenakan spoofing merupakan tindakan suatu paket yang masuk secara ilegal dari suatu alamat, dan sebenarnya paket tidak dikirim dari alamat tersebut. Pencegahan yakni penyaringan paket. Penyaringan paket adalah metode terbaik untuk menghindari sebagai serangan spoofing. Jadi sini akan membahas dengan tujuan spoofing. Tujuan seorang melakukan spoofing yakni untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun organisasi. Dan salah satu tindakan spoofing yakni email spoofing, pemalsuan pada bagian header email, sehingga surat elektronik yang dikirim seolah-olah dikirimkan dari surat elektronik yang benar. Dan email spoofing pada umumnya digunakan untuk aktivitas spamming, phishing, atau fraud. Contoh email spoof biasanya dikirimkan dengan menyamarkan alamat email sebenarnya dengan alamat email lain. Biasanya email spoof meminta hal yang bersifat rahasia, misal nama pengguna dan kata sandi. Selain itu, pada email spoofing juga bisa berisi tautan digunakan untuk phishing, yaitu pencegahan spoofing. Dilansir dari buku Cybercrime di Era Digital dalam kurung 2023 tutup kurung oleh Satya Hendry Wibowo dan teman-temannya, dikarenakan spoofing merupakan tindakan suatu paket yang masuk secara ilegal dari suatu alamat, dan sebenarnya paket tidak dikirim dari alamat tersebut. Pencegahan yakni penyaringan paket. Penyaringan paket adalah metode terbaik untuk menghindari sebagai serangan spoofing. Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu spoofing. Jadi spoofing adalah ketika penjahat dunia maya menyamar sebagai individu, bisnis, atau entitas untuk melakukan tindakan jahat. Penjahat dunia maya menggunakan berbagai teknik untuk memalsukan identitas mereka, mulai dari alamat email palsu, situs web, atau nomor telepon, hingga strategi yang lebih canggih seperti alamat IP palsu, server nama dominan, DNS, atau protokol resolusi alamat ARP. Terlepas dari taktik yang digunakan, tujuan penipu spoofing adalah mencuri dari korban yang merusak reputasi mereka. Penjahat dunia maya memanfaatkan manuver rekayasa sosial yang umumnya digunakan alamat email, situs web, atau nomor telepon palsu untuk mengelabui korban agar membocorkan
suatu informasi, mengaduh pada lampiran atau mengeklik tautan yang memasang di malware. Penipuan meringankan kecurigaan rata-rata korban dengan mengandalkan entitas yang dikenal sebagai orang seperti mereka terkenal, lembaga keuangan, kantor pemerintah, dan sebagainya. Akibat kewaspadaan mereka melemah, hingga kemungkinan mereka memanfaatkan sifat bersifat manusiawi. Saya di sini akan menjelaskan tentang spoofing. Spoofing adalah bentuk kejahatan siber dengan praktek penyamaran informasi, yang dalam prakteknya pelaku seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau institut lainnya, untuk memperoleh akses secara tidak sah ke suatu komputer, telepon seluler atau handphone, email, maupun sistem informasi lainnya. Dan itu sering terjadi pada zaman sekarang. Dan apa saja spoofing yang berbeda? Jadi spoofing berbeda pemalsuan, contohnya pemalsuan email. Dalam spoofing email, penjahat dunia maya menggunakan alamat email palsu untuk melakukan tindakan jahat. Tergantung pada taktik spoofing email, mereka mungkin memalsukan alamat email, nama pengirim email, atau keduanya. Selain itu, penjahat dunia maya dapat menggunakan banyak identitas pengirim perusahaan atau keduanya. Misalnya, mereka dapat menggunakan identitas yang terdengar umum seperti Joan Smith dan mengirim email ke satu atau beberapa karyawan dari alamat email Joan Smith. Joan Smith tidak bekerja untuk Whitgates, sebuah perusahaan multinasional besar. Namun penerimaannya bekerja di sana. Mereka tidak tahu bahwa Joan bukanlah karyawan sebenarnya, dan ketika email masuk ke kontak masuk mereka cenderung mempercayai permintaan tersebut karena logo perusahaan dan ciri merek lainnya ada. Seperti ancaman phishing, email palsu menggunakan bahasa yang mendesak dan meyakinkan untuk mendorong penerimaan segera mengambil tindakan. Rasa urgensi ini membatasi kemungkinan keraguan dan pernyataan serta meyakinkan penerima bahwa mereka emang membantu dan melakukan hal yang benar. Jadi ada beberapa macam, yaitu contohnya nih ya, pemalsuan ID. Penelpon spoofing ID. Penelpon adalah taktik umum yang menggunakan nomor telepon yang tampaknya berasal dari kode area Anda. Kita semua cenderung menjawab panggilan ketika kita melihat itu adalah nomor lokal. Saat Anda menjawab panggilan mereka, penjahat dunia maya menggunakan taktik rekayasa sosial untuk membuat orang tetap menelponnya dan mengelabui mereka agar mengambil tindakan. Dan penjahat dunia maya mungkin berpura-pura menjadi petugas polisi karena kan ID penelpon terlihat asli. Korban diyakinkan untuk membayar denda yang tidak ada, memberikan informasi gitu yang jelas, atau dirahasiakan semuanya di bawah ancaman penangkapan. Beberapa penjahat di dunia maya bahkan meminta korban untuk menghubungi nomor tersebut jika mereka tidak mempercayainya. Teknik rekayasa sosial yang canggih ini memperkuat hubungan dan memberikan rasa legitimasi terhadap panggilan tersebut. Jadi banyak kan biasanya kita itu di telepon gitu penipu ya, alasan dengan ditangkap lah inilah. Jadi tetap berwaspada dan selalu hati-hati. Dan apa itu spoofing yang sebenarnya? Jadi spoofing adalah ketika penjahat dunia maya menyamar sebagai individu bisnis atau entitas untuk melakukan tindakan jahat. Penjahat dunia maya menggunakan berbagai taktik untuk memalsukan identitas mereka, mulai dari alamat email palsu, situs web atau nomor telepon, hingga strategi yang lebih canggih, alamat IP palsu, server, nama dominan. Terlepas dari taktik yang digunakan, tujuan penipu spoofing
adalah mencuri dari korban untuk merusak reputasi mereka. Penjahat dunia maya memanfaatkan manuver rekayasa sosial media umum dan menggunakan alamat email, situs web atau nomor telepon palsu untuk mengelabui korban agar membocorkan informasi rahasia, mengunduh lampiran atau mengelik tautan yang terpasang di malware. Penipu meringankan kecurigaan rata-rata korban dengan mengandalkan entitas dikenal sebagai besar orang, seperti merek terkenal, lambang keuangan, kantor pemerintah, dan sebagainya. Akibat kewaspadaan mereka melemah sehingga memungkinkan mereka memanfaatkan sifat kepercayaan bersifat manusiawi. Spoofing juga seringkali merupakan langkah pertama dalam ancaman dunia maya yang lebih besar, seperti serangan ransomware berskala besar pada jaringan komputer. Apa saja contoh spoofing yang berbeda? Spoofing pada keamanan sumber, keamanan Panda, pemalsuan email. Dalam spoofing email, penjahatan dunia maya menggunakan alamat email palsu untuk melakukan tindakan jahat. Tergantung pada taktik spoofing email. Mereka mungkin memalsukan alamat email atau mengirim email atau keduanya. Selain itu, penjahat dunia maya dapat menggunakan atau banyak identitas pengirim perusahaan atau keduanya. Misal, penipu dapat menggunakan identitas yang terdengar umum seperti John Smith dan mengirim email ke satu atau beberapa karyawan dari email John Smith dan seterusnya. John Smith tidak bekerja sebagai itu. Jadi ini tuh penipuan ya guys. Jadi kayak seolah-olah dia itu pegawai padahal bukan. Dia sebuah perusahaan multimedia besar, penerimaannya bekerja tidak. Jadi dan ketika email masuk ke kotak masuk mereka cenderung mempercayai pemerintahan tersebut karena logo perusahaan dan ciri merek lainnya seperti ancaman phishing. Email palsu menggunakan bahasa yang mendesak dan meyakinkan untuk mendorong. Dan ini tuh pembahasannya sama kayak yang di atas ya guys, cuma agak-agak beda. Ya maksudnya tidak sama-sama banget, cuma tujuannya ya tetap ke situ. Jadi gimana ya, jadi lebih cenderung ya agak samar-samar gitu. Dan penjahat dunia maya mungkin berpura-pura menjadi petugas polisi ya. Tadi udah dijelaskan sama saya gitu. Dan pemalsuan situs web, spoofing situs web menggunakan situs web palsu yang terlihat sah. Situs web palsu terlihat persis seperti situs web sebenarnya yang berdominan detail gitu, tata letak, merek, warna, nama semua sama. Sulit untuk mengidentifikasi situs web palsu dan memeriksa nama dominan secara cermat atau mencari kekurangan kecil pada teksnya. Penjahat dunia maya menggunakan situs web palsu dikarenakan berbagai alasan, termasuk mengumpulkan detail login, mencuri informasi kartu kredit, memasang malware, atau tindakan jahat lainnya. Seringkali korban menerima email palsu yang mengarahkan mereka ke situs web palsu. Spoofing pesan teks, spoofing menggunakan nomor telepon palsu untuk mengirim pesan teks berbahaya. Penjahat dunia maya bersembunyi di balik nomor telepon nama pengirim. Jadi keduanya jenis spoofing ini bergantung gitu pada penelitian selanjutnya untuk memahami jenis pesan dan teks yang akan menarik dan menerima untuk membuka dan merespon. Pesan teks tersebut mungkin berisi nomor telepon penerima yang dapat dihubungi atau tautan ke situs web berbahaya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya lainnya. Pesan teks tersebut menggunakan taktik rekayasa sosial untuk meyakinkan penerima agar merespon dengan cepat. Jadi pemalsuan GPS, spoofing GPS ya, mengirimkan sinyal GPS palsu ke penerima GPS dan kemudian menyebabkan semua perangkat di GPS area tersebut menunjukkan lokasi yang salah.
Penjahat dunia maya menggunakan spoofing GPS untuk mendapatkan kendali atas kendaraan, kapal, drone, dan siapapun yang mengandalkan sistem navigasi. Spoofing GPS adalah taktik canggih untuk dapat membajak drone atau lain-lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang spoofing. Spoofing adalah bentuk kejahatan siber dengan praktek penyamaran informasi yang dalam prakteknya pelaku seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau institut lainnya, untuk memperoleh akses secara tidak sah ke suatu komputer, telepon seluler atau handphone, email maupun sistem informasi lainnya. Dan itu sering terjadi pada zaman sekarang. Dan phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi yang menggunakan nama dominan yang mirip. Hal ini disebut dominan spoofing. Dan kenapa spoofing ini bisa terjadi? Jenis spoofing ini bisa terjadi ketika pelaku bisa memanipulasi serta DNS dominan sistem yang Anda gunakan. Dengan teknik ini, pengguna akan secara otomatis dirujuk ke website palsu yang dibuat mirip mungkin dengan website asli yang mereka buat. Dan saya di sini akan membahas tentang cara mencegah cybercrime solving, yaitu berfokuslah untuk mendidik tim Anda tentang rekayasa sosial. Didik tim Anda atau teman-teman Anda sekerabat tentang bagaimana rekayasa sosial terjadi. Gunakan skenario dan pelatihan dunia maya nyata untuk menunjukkan betapa mudahnya ditipu oleh rekayasa sosial. Jadi kita itu harus belajar gitu supaya kita tidak gampang tertipu, supaya kita tahu, supaya kita tidak gampang untuk kalau ada suatu saat nanti kita lagi ada dokumen penting dalam HP kita, ada orang yang contohnya mengirim undangan, mengirim link gitu kan, kita membukanya dan itu bakal menyedot semua data-data yang ada di HP kita. Mungkin itu saja. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah atau apa mohon maaf, karena saya masih pemula dan masih dalam tahap pembelajaran. Dari saya Sultan Hamid Awalid mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.